Dan motivasi, nggak ada orang yang tahu saya motivator, tahunya kan dosen. Dosen pikirannya kan nggak butuh duit. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kendal mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kabupaten Kendal di ruang Praktil Tarum Baru Kendal Selasa 30 Mei 2023. Kegiatan pelatihan ini diikuti 150 pemuda dengan materi teori dan praktek. Pelatihan ini menghadirkan narasumber Dr. Hendy Pratama, CEO edutrans.id, dosen UNES Semarang. Materi yang disampaikan tentang konsep melejitkan penjualan. Materi lainnya tentang konten kreator, fotografi, pembuatan video, dan marketplace. Dalam pelatihan ini menghadirkan para juara lomba teknopreneur yang pernah diadakan oleh Disporapar Kendal. Kepala Disporapar Kendal, Ahmad Irham Khalid, mengatakan materi pelatihan tentang digitalisasi pemasaran dan usaha di bidang digital. Harapannya setelah pelatihan ini peserta bisa memulai usaha secara digital. Nah, kemudian untuk materi ini kita memang lebih ke arah digitalisasi untuk pemasaran produk-produk dan usaha di bidang digital. Ya, nanti setelah ini harapannya kan para peserta sudah bisa memulai untuk berusaha sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dan kemudian tahap selanjutnya biasanya nanti kita melaksanakan kegiatan teknopreneur. Kita lombakan teman-teman yang sudah mengikuti atau sudah pernah mengikuti, nanti kita lombakan melalui kegiatan teknopreneur. Hendy Pratama mengatakan materi yang disampaikan tujuannya untuk melejitkan penjualan. Oleh karena itu, materi yang disampaikan mengenai trik-trik agar bisa laris berjualan melalui online. Tadi ada beberapa trik yang kita akan sampaikan, yang sudah disampaikan tentang agar bisa mengubah konten menjadi penjualan. Itu yang kedua adalah yang paling berat adalah konsistensi. Mungkin katanya setiap orang bisa konten, tapi kalau untuk konten tiap hari minimal satu belum tentu bisa. Karena kalau pas lagi ramai semangat, tapi kalau lagi sepi ngelopro atau lemas, yaitu yang tadi kita selain tadi tentang konten, kita juga memotivasi teman-teman supaya konsisten. Oke, jadi untuk masalah konten, itu kan semua orang merasa bisa konten, tapi belum tentu sesuai dengan marketing. Jadi digital marketing itu adalah menyesuaikan antara konten dengan tujuan marketingnya. Sehingga walaupun misalnya kontennya udah bisa, followersnya udah banyak, tapi belum tentu laku. Karena tadi ada beberapa trik yang kita akan sampaikan, yang sudah disampaikan tentang agar bisa mengubah konten menjadi penjualan. Itu yang berbeda dari hari ini. Yang kedua adalah yang paling berat adalah konsistensi. Mungkin katanya setiap orang bisa konten, tapi kalau untuk konten tiap hari minimal satu belum tentu bisa. Karena kalau pas lagi ramai semangat, tapi kalau lagi sepi ngelopro atau lemas, yaitu yang tadi kita selain tadi tentang konten, kita juga memotivasi teman-teman supaya konsisten. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya biar berbeda adalah memberikan sudut pandang sesuai dengan tadi USP, Unique Selling Proposition. Produknya apa, kelebihannya apa, dan jangan lupa kontennya berhubungan dengan produknya. Tapi nggak boleh terlalu keras menawarkannya, nanti orang-orang bosan. Jadi harus diselingi dengan edukasi, humor, dan konten-konten yang lain yang menarik. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti untuk utamanya menarik itu ya, Pak? Konsistensi yang utama. Menarik nomor 2. Nomor 1 itu konsistensi, nomor 2 menarik. Bahkan kalau tidak menarik pun, yang penting konsisten jauh lebih baik daripada menarik cuma sekali, viral sekali, habis itu tidak pernah muncul kemudian. Konsistensi, Pak, nomor 1. Teman-teman juga tadi sudah diajarkan bagaimana cara menghitung konversi. Termasuk konversi setiap berapa konten Anda laku berapa. Setiap berapa iklan yang dikeluarkan laku berapa. Dan bagaimana cara memahami psikologi penonton atau pembeli. Kan kadang-kadang seseorang kalau jadi penonton itu tahu yang dicari apa, tapi saat menjadi penjual jadi terlalu menjualnya terlalu keras. Dok, kemudian bertanya-tanya kok nggak laku. Pertanyaannya adalah ketika Anda jadi pembeli, psikologisnya kan beda sama psikologi penjual. Nah, oleh karena itu tadi perbedaannya adalah kita mengajarkan juga psikologi penjual. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya agar tahu bahwa ada penjual yang efektif, ada penjual yang tidak. Ada penjual yang laku, ada penjual yang tidak. Dan tidak semua orang tahu loh ya. Dia merasa sudah berjualan, tapi kok nggak laku, tidak tahu faktor-faktornya. Tadi disampaikan. Oke, siap. Lucy Wihanika, seorang peserta, mengatakan tertarik dengan pelatihan ini karena ingin mengembangkan usahanya yang selama ini hanya dilakukan secara manual. Setelah pelatihan ini, ia akan mempraktikkan berjualan secara online.
Harapannya agar usahanya semakin banyak dikenal dan berkembang. Usaha saya oyster, untuk media filter ikan koi. Sebentar ini pemasarannya gimana? Pemasaran saya cuma lewat WA. Dan alhamdulillah untuk pemasaran saya pengiriman luar kota. Kurang lebihnya 1 bulan itu saya mengeluarkan kurang lebih 5 ton untuk cangkang oyster. Nah, ini dengan ikut pelatihan ini harapannya apa untuk usaha Mbak? Saya ingin usaha saya tambah maju dan saya mengikuti program ini untuk untuk usaha saya biar maju dan saya tuh betul-betul tahu tentang usaha. Berarti Omset per bulan kalau cangkang itu kurang lebihnya kalau ya 7 jutaan. Kurang lebih ya 5 juta ke atas. tapi sebentar ini udah pernah nyoba pemasaran lewat online secara digital ini Mbak? Belum pernah. Dan saya praktekkan setelah saya mengikuti program ini, insya Allah saya bikin konten atau biar menarik sama orang-orang yang belum tahu tentang oyster. Yang tinggi dalam menjalankan usahanya. C. Memperbanyak menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan muda yang sukses dan hebat, yaitu pemuda. Ya, sesuai visi pembangunan Kabupaten Kendal, yaitu Kendal handal, unggul, makmur, dan Kabupaten Kendal memiliki SDM berkualitas yang mampu berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri